Jadi sebelum melakukan hal-hal tugas di sekolah, alangkah baiknya seorang analis sekolah itu menguasai program yang sudah dibuatkan dalam 1 tahun, di mana program-program itu di dalam analis tata usaha sekolah adalah beberapa bagian staf yang tugasnya memanajemen bagian-bagian daripada staf-staf yang sudah diberikan tugas dan fungsi. Di antaranya ada tugas bagian kepegawaian, ada tugas bagian persuratan, ada tugas bagian sarana prasarana, ada tugas bagian keuangan, dan ada tugas bagian kebersihan. Nah, semua staf-staf yang di bawah analis tata usaha harus mampu menganalisakan, mempraktekkan dalam program yang nyata dalam membantu kinerja kepala sekolah dalam mensukseskan sekolah. Di sini harus ada hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, semua stakeholder yang ada di sekolah, baik guru, staf tata usaha maupun kepala sekolah, semua mereka melakukan tugas dan fungsi yang sudah diberikan. Nah, sekali-kali mungkin ada juga laporan ataupun rapat-rapat bulanan. Di situ akan membahas mungkin kedatangan dari tugas pengawas sekolah, kemudian dalam pembinaan kepada manajemen pendidikannya itu ada asesor daripada pengawas sekolah, terus dalam menilai tugas dan tanggung jawab yang sudah diamanatkan oleh masing-masing stakeholder tadi. Salah satunya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sekolah merupakan bagian yang terpenting di dalam memajukan dunia pendidikan kita di Indonesia ini, dan sekolah-sekolah harus mampu mempraktekkan sarana prasarana ini. Salah satunya di sekolah itu adanya yang bisa bergerak ataupun yang tidak bergerak. Salah satunya di dalam proses belajar mengajar adanya kayak papan tulis, spidol, dan lainnya itu harus disiapkan oleh staf tata usaha bagian sarana dan prasarana sekolah. Jangan sampai disiapkan oleh seorang guru, karena tugasnya seorang guru di sekolah adalah mendidik dan mengajar siswa. Jadi begini lur, kita sebelum melakukan pekerjaan sehari ya langkah baiknya pagi-pagi mungkin kita briefing terlebih dahulu, kemudian membuat laporan untuk kerja harian masing-masing staf tata usaha, memberikan laporannya masing-masing, dan tugas daripada analis tata usaha memberikan laporan lagi kepada kepala sekolah. Dan semua itu harus berjalan secara kontinu. Dari sekolah mungkin dilaporkan kepada dinas pendidikan, kemudian dinas pendidikan adanya pengecekan lewat pengawas sekolah ataupun asesor sekolah. Di sini adalah membantu bagaimana supaya kualitas pendidikan di Indonesia, terutama sekolah-sekolah, akan semakin berkembang, baik tenaga pendidikannya maupun tenaga manajemennya, kepala sekolahnya atau kepala TU dulu ya, sekarang udah analis tata usaha. Jadi kepada kawan-kawan dulu semua kita bersharing dalam waktu yang singkat ini di channel ini bagaimana dunia pendidikan kita di Indonesia supaya maju berkembang. Memang untuk mempelajari yang namanya tugas layanan administrasi sekolah ada suatu seni mendesain bagaimana proses keuangan di sekolah bisa terserap, bisa berjalan dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Ini harus adanya controlling baik dari atasan mungkin lewat pengawas, laporan secara kontinu ke dinas pendidikan, ataupun analis tata usaha sekolah di dalam memberikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai analis beserta staf-stafnya untuk mengelola bagaimana peng-SPJ itu secara transparan, efektif, dan akuntabel. Dan disinilah fungsi peran daripada analis tata usaha, bagaimana staf-staf bisa bertugas dengan nyaman, dengan rileks, melaksanakan tugas-tugasnya tanpa beban ataupun tanpa ada paksaan. Mereka melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang lebih terpenting lagi kawan-kawan adalah tugas layanan kebersihan di sekolah, di mana bagian kebersihan sekolah adalah adanya cara ke sekolah atau pramu kebersihan. Ini pun harus dipantau. Selain dipantau ya harus dibantu bagaimana supaya pagi-pagi kita lihat ruang tempat belajarnya, kemudian kamar mandi siswa, guru, dan lainnya. Terutama sampah-sampah yang berserakan di lingkungan sekolah itu pun harus mampu, jangan sampai ada hal-hal atau sampah-sampah plastik. Kita semua berbudaya bersih, salah satunya harus praktekkan bersama-sama semua masyarakat sekolah, baik dari tata usahanya, gurunya, kepala sekolahnya, analis, semua harus berperan supaya menciptakan keindahan sekolah yang bersih, nyaman, dan rapih. Karena kebersihan adalah sebagian daripada iman ya guys. Jadi kepada dulur-dulur dalam channel yang sangat singkat ini kita sharing saja, kita bukan menggurui atau apa, saya hanya sekedar untuk sharing bagaimana dunia pendidikan kita supaya lebih berkembang nantinya.
kita akan bahas secara detail ya. Untuk saat ini 10 menit mungkin saya berbagi cerita, berbagi informasi, mudah-mudahan di channel ini ada manfaatnya buat kawan-kawan, buat dulur-dulur terutama aparatur sipil negara atau ASN dimanapun berada yang berada di bidang layanan administrasi sekolah ataupun di layanan pendidikan sekolah. Mari kita share, berbagi di sini. Untuk itu kami juga meminta respon balik daripada kawan-kawan semua, bagaimana kita masyarakat kita bisa semakin tahu apa sih tugasnya TU Tata Usaha di sekolah, apa sih tugasnya guru, apa sih kepala sekolah. Semua harus kita berikan informasi yang layanan untuk masyarakat terutama pendidikan sekolah biar sama-sama paham tugas daripada tanggung jawab seorang aparatur sipil negara dalam memberikan layanan yang maksimal atau layanan prima terhadap masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu guys, nanti di konten yang lebih singkat lagi, lebih padat lagi kita akan bahas. Cukup sekian dulu ya guys, nanti kita akan bahas di lain kesempatan lagi supaya lebih menarik lagi. Mungkin akan saya berikan contoh-contohnya, terus pendalamannya bagaimana bidang sarana prasarana, kepegawaian, kebersihan, kita akan bahas lebih detail lagi. Cukup sekian dulu kepada kawan-kawan, nanti kita akan jumpa di. Jadi intinya lur, di dalam administrasi pendidikan di sekolah terutama tugas seorang analis sekolah harus mampu mempraktekkan atau menganalisikan semua ide-ide atau gagasan yang sifatnya membangun di dalam dunia pendidikan terutama layanan administrasi sekolah. Dalam channel yang singkat ini kita akan sedikit membahas ada dasar, ada tujuan, tentunya program-program itu memang harus dibuat secara jelas. Ketika program itu sudah ada, kita kan punya waktu ya, punya jadwal tertentu bagaimana dalam 1 tahun itu kita memprogramkan. Disinilah peranan kepala sekolah dan analis tata usaha beserta dewan guru ataupun yang memiliki layanan administrasi sekolah, staf-staf atau bidang-bidang yang lain itu bisa bersinergi dengan baik. Ketika kita bisa mampu melakukan itu semua, yakin dan percaya dunia pendidikan lambat laun kita akan mengalami perubahan. Memang sulit namanya untuk belajar tidak serta-merta, baik di dalam pendidikan, manajemen layanan administrasinya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Perlu proses, perlu pembiasaan, perlu pembelajaran. Untuk itu kita share di sini ya lur dengan kawan-kawan di sini bagaimana sedikit kita berbagi informasi. Jadi tugas analis tata usaha di sekolah mampu mempraktekkan atau program-program tadi yang sudah saya utarakan. Bidang-bidang tadi memang setiap staf harus menguasai dan adanya kontrol dan laporan baik terhadap kepala sekolah, pimpinan kepala sekolah kepada dinas pendidikan, kemudian adanya pengawasan pemajuan pendidikan yang disampaikan oleh pengawas setempat, kemudian para asesor, semua akan mengacu sehingga jalannya administrasi sekolah baik analis layanan sekolah bisa berkembang, kemudian secara manajemen pendidikannya pun itu akan berjalan secara pelan-pelan. Sehingga dalam channel ini kepada dulur-dulur silakan memberikan komen, saran dan kritikan supaya dalam berbagai sharing ini kita ada saling kemajuan. Intinya kita majukan terus layanan yang prima di masing-masing sekolah. Dunia pendidikan Indonesia akan semakin berkembang dan maju. Nanti kita akan bedah lagi secara detailnya ya guys ya. Kita akan bedah lagi. Untuk saat ini cukup sementara sekian dulu informasi mengenai dunia pendidikan terutama analis tata usaha. Silakan bagi kawan-kawan yang menonton channel ini memberikan saran, komentar dan kritik untuk sama-sama membangun di dalam dunia pendidikan kita. Cukup sekian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, maju terus dunia pendidikan.